yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Al-Quran Darussalam, penerus Kiai, Ustaz Fakhruddin Muhtar, yang saya hormati Ketua Yayasan Darussalam Al-Mukhtariyah Dr. Hajah Nurdeli, yang saya hormati Pembina Yayasan Darussalam Al-Mukhtariyah Haji Dodi Sudrajat, yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan dari TK sampai SMA, guru-guru, yang saya banggakan seluruh peserta wisudawan wisudawati. Sambutan saya ini akan fokus kepada peserta. Juga yang saya banggakan teman-teman panitia, siang dan malam mereka berpikir untuk mensukseskan acara ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'aba khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas takdirnya kita semua ditakdirkan pada hari ini mengikuti prosesi wisudawan wisudawati dari SD sampai SMA. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Kiai sempat menyampaikan amanah tentang pendidikan, bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang melibatkan mata, telinga, dan qalbu, dan hati. Sebelum dilanjut, saya mohon maaf juga kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Asep Rahmat AMD, yang selalu mendukung pendidikan di Darussalam, baik pendidikan formal maupun pendidikan
non formal. Dan Babu Salam ini merupakan harta kekayaan yang ada di Desa Ciburial. Dan Babu Salam ini juga adalah telah menghasilkan generasi-generasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Kepala Desa atas dukungannya, supportnya kepada kami semua, khususnya Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Oleh karena itu, sambutan ini tidak hanya sekedar melibatkan telinga khusus untuk Ananda, tetapi melibatkan mata dan olah dengan rasa. Maka saya tampilkan isi sambutan ini. Saya mencoba memahami bahasa-bahasa yang sering Pak Kiai sampaikan, generasi seham. Bagi orang Sunda, mendengar seham pasti pisang, cau, dan seham itu posisinya paling atas, dan paling bawah itu adalah bukti. Ananda semua dari SD sampai SMA kalian harus memahami bahwa sosok Pak Kiai, mohon maaf, saya akan selalu munculkan sosok Pak Kiai pada kesempatan kali ini, adalah orang yang ini kalau kita lihat filosofi pisang, seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan. Bagian-bagian pohon ada batang, ada jantung, ada buah batang, dan seterusnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dua ini yang sering disampaikan oleh Pak Kiai di sini. Sebaik-baik kualitas seorang muslim adalah yang mau pelajari Al-Quran dan mengamalkan. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bapak Ibu sekalian, Ananda, sosok Pak Kiai adalah orang yang telah mampu memberikan manfaat di semua segmen pendidikan, sosial, dakwah, masyarakat. Semua yang beliau tuangkan karena beliau adalah seham. Beliau adalah seham yang mampu memberikan manfaat kepada yang lain. Yang kedua, pisang itu adalah dari satu sumber bisa menghasilkan banyak buah. Pahami jantung. Dari jantung itulah melahirkan pisang-pisang selanjutnya dari satu jantung. Satu kebaikan dapat berbuah menjadi 1000 kebaikan. Ananda dimanapun nanti berada, kalian harus menjadi jantung yang akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Karena begitulah sosok Pak Kiai, menularkan kebaikan-kebaikan, sehingga jariah beliau almarhum adalah dari kebaikan-kebaikan yang beliau tularkan. Yang ketiga, selalu ada tunas baru di samping pohonnya, yaitu generasi pengganti. Anda semua, kalian adalah generasi pengganti. Kami yang sudah tua akan wafat. Kalian akan mengganti. Suatu hari Pak Kiai memberikan nasihat tidak formal. Kalian yang akan meneruskan Babu Salam ketika Pak Kiai sudah tidak ada. Kesemuanya,
Kalian yang akan meneruskan Bapak ketika Bapak sudah mati. Artinya kita adalah generasi pengganti. Kita adalah generasi pengganti beliau. Melanjutkan babu salam, melanjutkan dakwah babu salam, melanjutkan pendidikan di babu salam, melanjutkan estafeta dakwah babu salam. Oleh karena itu mari kita solidkan internal dengan sebaik-baiknya. Karena qadaya dakwah, masalah-masalah dakwah itu sekarang bermunculan. Maka sebagai generasi pengganti, jadilah pengganti yang berjiwa Qur'ani, berakhlakul karimah. Maka akan datang sebuah generasi, wahai Rasulullah, generasi ini dipecundangi. Generasi ini sangat jelek. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan sholat dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Tetapi di sisi lain Allah sedang mempersiapkan sebuah generasi. Generasi adalah generasi Qur'ani. Biqaumin. Biqaumin itu adalah generasi Qur'ani. Biqaumin itu adalah generasi Rabbani. Biqaumin itu adalah generasi asyabab, para pemuda. Bapak dan Ibu, tidak salah Bapak dan Ibu menitipkan putra putrinya di pondok pesantren Al-Quran Babu Salam, karena kami sedang mempersiapkan mengganti generasi yang dipecundangi, sehingga generasi ini akan menyelamatkan generasi-generasi yang tidak begitu. Itulah yang dimaksud dengan bahwa selalu ada tunas baru di samping pohonnya. Kita mati semua, tetapi ada generasi yang akan melanjutkan. Kemudian selanjutnya filosofi. Pohon pisang bisa tumbuh dimanapun, mampu beradaptasi dimanapun dia berada. Anda semua yang tidak melanjutkan di pondok pesantren di level jenjang selanjutnya, dimanapun kalian berada, kalian harus menjadi sehab. Kalian harus mampu mewarnai hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu, kami menitipkan yang akan meninggalkan Babu Salam, titipkanlah mereka ke sekolah yang memiliki visi misi Qur'ani yang menonjolkan akhlakul karimah. Dan yang terakhir, memahami filosofi dari pohon pisang ini sehingga menjadi sebuah sehang. Pohon pisang tak akan mati sebelum berbuah. Untuk tidak mudah bicara pada proses, artinya Anda semua, kalian tahu, ketika Pak Kiai diambil oleh Allah, berarti Allah itu sudah menyiapkan generasi untuk melanjutkan. Dan Pak Kiai sebelum wafat tidak akan diambil itu Pak Kiai oleh Allah, karena Pak Kiai masih ada tugas. Tetapi ketika diambil berarti sudah siap ada pengganti-pengganti yang akan melanjutkan estafeta dakwah. Baru beliau wafat. Jadi jangan main-main dengan peninggalan Pak Kiai ini. Jangan berhenti di pertengahan jalan. Karena nabi-nabi sebelumnya itu berdakwah tidak pernah berhenti di pertengahan jalan. Meninggalkan jamaah akan dihukum, akan dihukum ketika Allah pun menghukum Nabi Yunus alaihissalam. Mari sama-sama teman-teman yang ada di pondok pesantren Al-Quran Babu Salam ini berjuang mati-matian untuk melanjutkan estafeta dakwah ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menitipkan putra putri ini. Ciri khas Babu Salam adalah pendidikan berjenjang. Untuk apa? Untuk membentuk karakter dari TK, SD, SMP sampai SMA. Itu adalah fondasi yang sedang kami siapkan. Tapi dimanapun berada, putra putri Ibu, mudah-mudahan mereka dimanapun berada menjadi sehang.
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kehilapan. Shadaqallahul adzim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.